Oke, Kementerian Kesehatan sudah mulai mengimplementasikan kebijakan tentang NutriGrade untuk produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Buat yang belum tahu, logonya itu yang kayak gini, ada level A sampai level D. Nah, sebenarnya apa sih NutriGrade itu dan poin penting apa aja yang perlu kita ketahui? Kita mulai dari timelinenya dulu. Jadi NutriGrade itu kebijakan yang kita adopsi dari negara di Singapura, tepatnya tahun 2022. Awalnya label NutriGrade ini hanya ada di minuman kemasan, tapi makin lama makin meluas ke produk-produk kopi kekinian dan lain sebagainya. Tapi NutriGrade-nya Singapura punya itu cuman buat produk minuman aja. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan sudah ketok palu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang pembatasan dan pengendalian gula, garam, dan lemak atau biasa disingkat GGL. Nah, undang-undang ini yang menjadi acuan bagi Kemenkes dan BPOM untuk merancang peraturan tentang NutriGrade ini. Dan kebijakan ini masih diimplementasikan secara bertahap. Mungkin yang viral di sosial media itu kemarin tentang kedai kopi Fore yang sudah mulai menerapkan label NutriGrade ya di beberapa kedai mereka, dan kedepannya tentu akan semakin banyak lagi. Nah, bedanya NutriGrade versi Singapura punya sama versi Indonesia itu ada di 2 poin. Poin yang pertama itu di cakupan produknya. Untuk NutriGrade versi Singapura itu hanya untuk produk minuman. Untuk makanannya itu nggak ada. Atau mungkin belum ada, gue juga belum tahu, belum ada aturannya. Nah, kalau di Indonesia itu sudah ditekan peraturannya untuk produk makanan dan minuman. Jadi kedepannya kita bakal lihat produk mie instan, produk frozen food, atau makanan kaleng itu sudah mulai menggunakan label NutriGrade. Dan poin yang kedua itu tentang parameternya, dan ini yang menarik. NutriGrade versi Singapura punya itu parameternya hanya dua, yaitu gula total dan lemak jenuh. Sementara di Indonesia, itu ditambahkan satu parameter, yaitu kadar garam atau natrium total. Yang mana ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang pembatasan GGL tadi. Dan untuk grading atau penilaiannya, sederhananya, semakin ke atas atau semakin ke A nilainya, itu kandungan GGL-nya semakin sedikit. Dan semakin ke bawah atau semakin D, itu kandungan GGL atau gula, garam, dan lemaknya itu semakin banyak. Dan label D ini yang perlu kita waspadai dan sangat dibatasi konsumsinya. Menurut pendapat gue pribadi, ini kebijakan yang bagus ya. Secara teori sangat masuk akal dan tujuannya juga baik. Namun pada praktiknya, kita sebagai konsumen dan warga negara Indonesia punya hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan ini. Jadi gimana? Apa pendapat lu soal kebijakan NutriGrade versi Indonesia ini? Coba lu tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga kalian.